Selamat sore semuanya. Saya Optimus akan mereview TF ya, mungkin tidak terlalu baru. Mungkin semua orang sekarang sudah megang. Tapi ada beberapa yang reviewnya ternyata ya kurang meyakinkan. Ya maaf saja kalau saya bilang kurang meyakinkan. Tapi saya harap dengan review saya ini dapat semua member menilai kalau figur TF yang akan saya review itu memang bagus dan worth it atau bagus buat dikoleksi. Hari ini saya akan mereview TF ini ya, LS08 Corvette Assassin. Memang sih ini juga saya juga agak telat juga dan tidak terlalu baru-baru banget, dan mungkin kata Optimus tadi ada beberapa yang sudah hand on atau sudah punya. Tapi ya tidak masalah, saya akan mereviewnya lagi dan akan ada perbandingan dengan mold aslinya dari Transformer movie Michael Bay HFTD yang namanya Sideswipe Sidearm. Ya, saya akan mulai mereviewnya ya. Boxnya biar aja lah, saya pinggirin dulu ya. Nah, ini dia. Ini dia Sideswipe Sidearm. Sideswipe BMB, maaf. Ini dia Sideswipe BMB. Kalau saya bilang sih figur ini lumayan solid. Dari warnanya saja saya ngelihat benar-benar kayak figur premium kelas. Dari skalanya, ini skala MPM. Jadi kalau dipajang dengan seri Transformer MPM, ini skalanya pas banget. Buat skala saya bilang memang pas dengan MPM karena apa? Ini akan saya tunjukkan MPM Optimus. MPM Optimus. Ya, ini dia. Dengan Optimus pun Sideswipe pun masih masuk skala untuk skala MPM. Ini saya pajang yang Bumblebee di samping Sideswipe. Kalau saya bilang memang ini pas banget skalanya dengan MPM. Dan ini dengan MPM Ironhide-nya. MPM Ironhide, iya. Maaf, mungkin kurang begitu jelas, saya angkat sedikit ya kameranya. Ya, Anda bisa lihat sendiri skalanya pas banget. Ini benar-benar pas skalanya. Jadi kalau memang Anda mengoleksi seri MPM, biarpun itu bootleg, ori, Anda memang harus membeli BMB LS08 Corvette Assassin sebagai pelengkap dari seri Transformer movie buat dari grup Autobotnya. Baiklah, sekarang saya akan memberitahu apa yang didapat setelah Anda membeli BMB LS08 Corvette Assassin. Yang didapat
dua pistol. Ya, pistol ini ya. Pistol ini kalau saya bilang dipakai di film Transformer ketiga Dark of the Moon. Pas dipakai ini pas waktu bersama Ironhide yang pas adegannya dicegat oleh trio Decepticon mobil SUV yang berwarna hitam. Pistol ini dipakai di sini tuh. Dan kalau saya bilang memang detailnya tidak terlalu signifikan atau bagus banget lah kalau dibilang, tapi ini kalau saya bilang lumayan bagus, tidak mengecewakan sama sekali. Dan selain dua pistol itu juga akan dapat dua blade ini, weapon kedua atau dibilang weapon pertama dari Sideswipe di film Revenge of the Fallen. Dia akan mendapat dua untuk dipasang di sebelah tangan kiri dan kanan. Kalau saya bilang paint jobnya sih bagus ini, benar-benar kualitasnya bagus. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan atau review dari Sideswipe-nya langsung, dari part-partnya dan kelebihannya dari figur lama dia yang keluaran Hasbro. Dari detail pun saya lihat muka bagus. Dari pennya saya ngeliat, untung mungkin yang saya dapat lumayan tidak ada baret-baret, tapi memang ada beberapa yang dapat ada lecet-lecet, tapi alhamdulillah yang saya tidak. Dan yang paling sering dari produk BMB itu selalu ada part diecast-nya. Nah, part diecast dari Corvette Assassin ini ada terdapat di part kaki. Part kakinya di bagian betis sama di bagian betis ini besi, ini diecast, sama di penahan buat wheel footnya ini besi. Jadi besinya hanya di bagian situ saja. Nah, ada satu lagi yang perlu diketahui, bagian kaki dari Sideswipe ini bisa diputar. Jadi kalau tidak mau pas dipajangnya pakai penahan, kelihatannya kayaknya aneh gitu ya, kayak begini. Nah, ini tinggal diputar. Oh, salah putarnya ya. Putar. Nah, putar. Nah, kalau begini kan kayaknya aneh. Nah, kalau dipajang begini kan kayaknya aneh. Nah, maaf. Kalau dipajang begini kayak penyangganya kelihatan kan aneh. Ya, kita terlihat kan. Dipajang gini kayaknya aneh. Tapi kalau dengan kakinya diputar seperti ini, salah. Kita seperti ini, maka dipajangnya bakal seperti kayak di filmnya, hanya rodanya saja yang kelihatan. Ya, dia pun berdirinya solid. Nah, alasannya kenapa di bagian sini pakai kayak karet elastis, plastik elastis gitu di bagian ini ya.
Kalau mau tahu itu alasannya kenapa, karena bagian kakinya itu ada part diecast. Jadi kalau tanpa bagian part yang karet lentur ini, dijamin kalau pas dipajang pasti side swapnya bakal split. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, kita pajang begini pun pasti side swapnya bakal split dan tidak bisa berdiri. Kalau buat pose-pose ekstrim atau mau pose dia kayak di film Revenge of the Fallen, dijamin bakal susah. Makanya oleh BMB, desain bagian karet itu masih dipertahankan sama kayak molding aslinya yang dari Hasbro. Nah, buat perbandingan sama molding aslinya Hasbro, ini ada saya punya molding aslinya Hasbro. Nah, memang kalau molding Hasbro dia masuk ke skala deluxe, tapi kalau buat BMB masuk ke skala Voyager. Ada beberapa perubahan dari molding Hasbro. Dari bagian tangan pun dari bagian tanganmu sudah kelihatan beda. Kalau bagian yang tangannya ini yang punya Hasbro, dia full di samping part mobilnya kelihatan jelas, full. Tapi kalau yang di BMB, bagian part ini tidak full. Lihat, ini tidak full. Part yang di sininya pindah ke part yang di pintu yang di belakang dia, di punggung. Itu satu perbedaannya. Nah, ada yang lain lagi perbedaannya di bagian punggung. Bagian punggung yang aslinya dari Hasbro, atap mobil di bagian belakangnya masih kelihatan. Part mobilnya masih kelihatan. Itu satu. Nah, yang di versi BMB bener-bener bagus tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan cuman kayak engine block begitu. Ini ya kalau saya bilang peningkatan, ada perubahan. Dari muka, nah jujur saya bilang dari muka BMB lebih detail, lebih benar-benar mirip kayak di filmnya. Dari mulut, dari mata, dari bagian dagunya. Nah, tapi kalau versi Hasbro-nya itu masih kurang detail. Jadi ada ada tiga perubahan dari molding aslinya oleh BMB. Oh iya, maaf, ada satu lagi. Bannya. Kalau yang aslinya bannya plastik, tapi kalau yang BMB bannya karet. Ya, itu perbedaannya dengan molding asli Hasbro. Nah, sekarang saya akan review buat yang versi BMB-nya. Dari join memang dari yang selangkangan memang tidak terlalu seret. Kalau misalnya dibuat seret pun, tapi karena bagian kakinya dia diecast, itu kayaknya agak susah buat dibuat pose-pose ekstrim. Akan saya contohkan pose ekstrimnya ya. Ya, mungkin pose seperti ini. Atau mungkin pose stand off bareng Ironhide di filmnya yang ketiga, Dark of the Moon. Benar-benar kalau saya bilang sih ini pas banget side swipe, masuk skala MPM. Dipajang bareng Ironhide pun benar-benar cocok banget dengan Ironhide yang sebagai weapon specialist dan side swipe yang si lincah, dan juga dia benar-benar bisa menggunakan senjatanya. Usahakan posisi kaki side swipe itu kayak kaki ayam, kayak begini.
karena kalau diluruskan itu kadang-kadang tidak stabil, tapi kalau misalnya diluruskan pun itu juga masih bisa stabil asal asal benar dalam dalam memosis dalam memposisikan kakinya. Maaf tadi agak ini. Yang penting dalam memposisikan kakinya secara benar, biarpun mau dia kakinya lurus atau diposisikan kakinya kayak kaki ayam, saya swab masih bisa berdiri tegap dan solid. Ya, dari warnanya, silvernya, saya jujur bilang ini kualitas bagus. Biarpun saya pegang pakai tangan telanjang pun tanpa sarung tangan, itu tidak berbekas sama sekali. Sidik jari saya di bodinya saya swab ataupun di pahanya. Dari segi artikulasi hampir sama sih, hampir sama kayak yang molding ori Hasbro-nya. Dari tangan yang tidak ada artikulasi, hanya diposisikan kayak memegang atau kayak mencengkram, hanya bisa dikebawahin, ya dikatasin atau dikebawahin kayak gini, hanya gitu saja. Dan artikulasi dari pundak dia bisa diputar jauh sampai ke belakang dan balik lagi seperti semula. Dan dari join sikut dia bisa ke belakang sampai segini, mentok, dan ke depan. Kalau bagian kepala mungkin yang versi BMB-nya tidak terlalu luas buat apa sih menggerakkan kepalanya, karena seret banget. Buat ke samping aja dia tidak bisa lihat terus ke depan, tapi harus lihat ke atas dikit ya. Dan kepalanya tidak bisa memutar 180 derajat karena memang keras sekali. Dan dia bisa lihat ke atas full, bisa lihat ke atas, benar-benar ke atas, dan ke depan seperti biasa. Yang saya salut dari BMB, bagian kaca mobilnya di sini itu benar-benar kaca ya, benar-benar kaca bening dan tebus pandang. Oh, ternyata ada 4 perbedaan dari molding aslinya. Sama BMB-nya. Ya. Kalau bagian kaki, artikulasi, bagian paha selangkangan tidak terlalu bisa full atau ke belakang sampai ke depan ya. Kayaknya kalau ke belakang dia agak terlalu susah karena ada part karet ininya, tapi kalau ke depan paling ya segini, sekitar segini ya. Ya. Dari lutut dia tidak bisa diputar atau digerakkan ke kiri atau ke kanan buat pose, tapi yang digerakkan itu bagian telapak kaki yang ada rodanya. Bagian telapak rodanya bisa digerakkan. Jadi kalau mau di pose ini Iron Height-nya, tinggal dibelokkan ke kiri atau ke kanan aja bagian telapak kaki yang ada bannya. Nah, dari pinggang swab tidak bisa ada swivel ya. Buat bagian badannya bisa nengok ke kiri atau ke kanan, hampir sama kayak molding aslinya. Ya, mungkin segitu saja review dari saya mengenai BMB LS08 Corvette Assassin. Ya,
bagi yang sudah punya BMB RS08, ini saya bilang benar-benar bagus dan worth it buat koleksi, bagi yang koleksi skala MPM. Ya, sekian dari saya. Selamat sore. Happy hunting and good luck.